Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya, dan diberi kelancaran kesehatan serta tetap patuhi protokol kesehatan, jaga kondisi dan juga jaga kesehatan. Baik, kali ini kita akan belajar tentang bentuk aljabar dan operasi hitung suku aljabar. Tapi sebelum itu kita berdoa terlebih dahulu agar dimudahkan dan dilancarkan pembelajaran kita kali ini. Berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Dimulai. Berdoa selesai. Baik, sekarang presensinya ada di Google Classroom dan di WhatsApp Group, bisa menyebutkan nama, NPM, dan kelas. Oke, kali ini kita akan belajar matematika tentang bentuk aljabar dan operasi hitung suku aljabar. Sebelum menginjak ke pembelajaran, Ibu akan memotivasi kalian semua dulu agar termotivasi dan semangat untuk belajar kali ini. Stop wishing, start doing. Berhenti berharap, mulailah bertindak. Jika kalian ingin berharap kalian nilainya dapat bagus, maka mulailah bertindak, belajar dari sekarang, dan giat untuk berlatih. Oke? Kita mulai. Tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu yang pertama, memahami dan mengenal bentuk aljabar. Yang kedua, mampu menyebutkan permasalahan nyata dengan bentuk aljabar. Yang ketiga, mampu menyelesaikan masalah nyata pada operasi bentuk aljabar. Nah, apa itu penggunaan untuk apa sih penggunaan bentuk aljabar dan operasi hitung suku aljabar dalam kehidupan sehari-hari? Nah, ini Ibu mempunyai suatu permasalahan. Atau boleh juga disimak di buku LKS yang ini, LKS Matematika, halaman 38 sampai 39. Boleh dibuka dan disimak. Permasalahannya, setiap hari Anggun memperoleh uang saku dari orang tuanya. Anggun menyisihkan X rupiah dari uang sakunya untuk ditabung. Berapa besar tabungan Anggun setelah 2 minggu? Setelah 20 hari, uang tabungan tersebut digunakan untuk membeli boneka yang harganya Y rupiah. Berapakah sisa uang tabungan Anggun jika nilai X adalah Rp3.000 dan nilai Y adalah Rp45.000? Carilah penyelesaiannya. Nah, ketika mencari penyelesaian dari permasalahan tersebut, kamu sedang menggunakan konsep aljabar. Lalu, tahukah kalian apa itu bentuk aljabar? Ya, bentuk aljabar itu merupakan suatu bentuk dari matematika di mana dalam penyajiannya memuat berbagai huruf untuk mewakili bilangan yang belum diketahui. Oke, sampai sini. Kalau ada pertanyaan, bisa langsung di kolom komentar atau ditulis di forum Google Classroom juga boleh. Nanti Ibu akan menjawab pertanyaan kalian satu persatu di situ. Dan jangan takut untuk bertanya. Next. Nah, apa sih unsur-unsur aljabar itu? Perhatikan, Ibu mempunyai suatu contoh. 2X plus 4. 2 itu merupakan koefisien, X itu merupakan variabel, 4 itu merupakan konstanta. Diingat-ingat ya. Nah, terus apa sih koefisien itu? Nah, koefisien itu adalah faktor konstanta dari suatu suku pada bentuk aljabar. Nah, contohnya itu 6X koefisiennya 6, 4Y adalah 4, 5X koefisiennya adalah 5, dan negatif 7Y itu koefisiennya adalah negatif 7. Terus,
Apa itu variabel? Variabel itu adalah lambang pengganti suatu bilangan yang belum diketahui nilainya dengan jelas. Variabel disebut juga peubah. Variabel biasanya dilambangkan dengan huruf kecil A, B, C, sampai dengan Z, tergantung keinginan kita masing-masing. Terus, apa itu konstanta? Nah, konstanta itu adalah suku dari suatu bentuk aljabar yang berupa bilangan dan tidak memuat variabel. Nah, dan suku itu ada dua jenis, suku sejenis dan suku tidak sejenis. Ini pengertiannya. Suku dulu. Suku itu adalah variabel beserta koefisiennya atau konstanta pada bentuk aljabar yang dipisahkan oleh operasi jumlah atau selisih. Nah, dan ini suku-suku sejenis itu merupakan suku yang memiliki variabel dan pangkat dari masing-masing variabel yang sama. Contohnya, 5x dan negatif 2x. Itu suku sejenis. 3a kuadrat dan a kuadrat. Itu juga suku sejenis. Y dan 4Y itu juga suku sejenis. Karena apa? Sama-sama punya Y. 5x dan negatif 2x juga sama-sama punya x. 3a kuadrat dan a kuadrat juga mempunyai suku yang sejenis, yaitu a kuadrat. Nah, ini juga ada suku tak sejenis. Suku tak sejenis itu apa? Suku tak sejenis itu adalah suku yang memiliki variabel dan pangkat dari masing-masing variabel yang tidak sama. Nah, itu ada contohnya. Suku-suku tak sejenis. Dan juga ada perbedaannya, suku-suku yang sejenis. Suku-suku yang tak sejenis itu ada 15x, ada 9y, ada 7z, ada 3k. Itu merupakan suku yang tidak sejenis. Karena apa? Variabel dan pangkat variabelnya berbeda. 15x, 9y itu variabelnya sudah berbeda. Ada x, ada y, ada z, dan ada k. Yang kedua juga sama. 22x ditambah 12y dikurangi 6z dikurangi 9k. Nah, itu ada variabelnya juga berbeda-beda. Ada x, ada y, ada z, dan ada k. Nah, itu ada perbandingannya, suku tak sejenis dan suku sejenis. Suku sejenis itu dengan 15x dan 7x. Itu suku sejenisnya, variabelnya sama, x dengan x. 9y dan 3y, variabelnya juga sama, y dan y. Jadi itu suku sejenis. Jadi mudah ya untuk membandingkan suku-suku yang tak sejenis dan suku yang sejenis. Tuh. Nah, nyampe sini, Ibu ingatkan kembali, kalau ada pertanyaan, ditulis di kolom komentar atau di forum Google Classroom. Nanti Ibu akan menjawab pertanyaan kalian satu persatu. Nah, suku juga ada beberapa suku. Suku 1, suku 2, suku 3. Nah, ini ada pengertiannya masing-masing. Suku 1 itu adalah bentuk aljabar yang tidak dihubungkan oleh operasi jumlah atau selisih. Contohnya 3x, 2a, 2 kuadrat, negatif 4xy. Itu suku 1. Kalau suku 2 itu adalah bentuk aljabar yang dihubungkan oleh satu operasi jumlah atau selisih. Nah, ini 2x tambah 3. Terus a kuadrat dikurangi 4. 3x kuadrat dikurangi 4x. Itu merupakan suku 2. Terus suku 3. Suku 3 itu adalah bentuk aljabar yang dihubungkan oleh dua operasi jumlah atau selisih. Nah, itu contohnya
2x kuadrat dikurangi x tambah 1, terus ada 3x tambah y dikurangi x, itu suku 3. Nah, bentuk aljabar yang mempunyai lebih dari 2 suku disebut suku banyak. Dari sini bisa membedakan ya. Terus ada catatannya. Bentuk aljabar suku 2 disebut juga binom. Bentuk aljabar suku 3 disebut trinom. Sedangkan bentuk aljabar suku banyak disebut polinom. Nanti kalian akan dapat di kelas 9. Kalian akan pelajari faktoran pada bentuk aljabar suku 2. Nanti tunggu sampai kelas 9. Ada pelajaran yang seperti ini. Terus, next. Operasi hitung bentuk aljabar. Nah, sebelum kita membahas mengenai operasi hitung pada bentuk aljabar, sebaiknya terlebih dahulu kita memahami tentang perkalian suatu konstanta dengan suku banyak dan tentang substitusi bilangan pada variabel atau pengubah dari suku banyak. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh berikut ini. Nah, itu ada 3 dalam kurung A ditambah 4. Itu artinya sama saja 3 dikalikan dengan A ditambah 4. Oke, kita kalikan satu-satu, itu sama dengan 3A. Kenapa itu 3A? Karena 3 dikalikan dengan A. Hasilnya 3A. Terus kembali lagi, 3 dikalikan dengan 4. Ditambah 3 kali 4. Berapa? 12. Nah, itu namanya sifat distributif. Itu. Sama. Yang contoh nomor 2. Negatif dalam kurung X kurangi 4 itu juga sama. Di dalam kurung itu namanya dikali. Negatif depan kurung itu kok negatif saja, itu depannya ada satunya. Nah, negatif dikalikan dengan X, hasilnya negatif X, atau bisa disebut juga negatif 1X. Terus negatif dikalikan dengan negatif 4. Negatif kalikan negatif, hasilnya positif. Negatif kali negatif 4 plus 4. Yang ketiga juga sama, 5N dalam kurung atau dikalikan 5N dikalikan X ditambah 2Y ditambah 3. Dikalikan satu per satu. 5N dikalikan X dulu, hasilnya 5N X. Karena apa? Di situ merupakan variabel, ada variabelnya. Kita mengalihkan dengan variabel. Jadinya 5N kalikan X, hasilnya 5NX. Terus pindah lagi, 5N dikalikan 2Y. 5N dikalikan 2Y. Berapa? 5 kali 2Y. Itu harusnya 10 ya, ini 10 NY. Ini ada kesalahan. Saya ganti dulu. Oke, 5NX. Ini ada kesalahan. Nah, 5N dikalikan X, benar 5NX. Terus 5N dikalikan 2Y, itu hasilnya 10 NY. Kenapa hasilnya 10 NY? Karena 5 dikalikan 2. 5 kali 2, 10. N kali Y, NY. Variabel dengan variabel. Oke, dikalikan dengan variabel. Dan koefisien dikalikan dengan koefisien. Jadinya 5 kali 2, 10. N kali Y, NY. Nah, terus 5N dikalikan dengan 3. 5 kali 3, hasilnya 15. 15
15N. Nah, kan di sini variabelnya hanya N. Jadinya 5N kali 3 sama 15N. Nah, jika pada bentuk aljabar 5X ditambah 3Y, oke, saya show lagi. Nah, jika pada bentuk aljabar 5X tambah 3Y nih, ada bentuk aljabar lain, 5X tambah 3Y. Nah, variabel X diganti dengan 2, dan variabelnya diganti dengan 4. Misalnya, X-nya diganti dengan 2, dan Y-nya itu diganti dengan 4. Maka dimasukkan 5 dikalikan 2, X-nya diganti 2, dan Y-nya diganti 4, ditambah 3 kali 4. Nah, hasilnya 5 kali 2 itu 10, 3 kali 4 itu sama dengan 12. Oke. Jika ada pertanyaan, bisa langsung ke kolom komentar. Nah, proses mengganti variabel dengan suatu bilangan itu disebut proses substitusi. Nah, itu kita barusan tadi mensubstitusi variabel X diganti dengan 2, itu namanya mensubstitusi atau mengganti variabel dengan suatu bilangan. Nah, ini ada operasinya, penjumlahan dan pengurangan. Kali ini kita akan membahas operasinya dua dulu, penjumlahan dan pengurangan. Karena ada 4 operasi pada suku aljabar, penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Nah, kali ini kita akan belajar dua dulu, penjumlahan dan pengurangan. Sifat-sifat penjumlahan dan pengurangan pada bilangan bulat juga berlaku pada bentuk aljabar. Tetapi operasi penjumlahan dan pengurangan pada bentuk aljabar hanya dapat dilakukan pada suku-suku yang sejenis saja. Operasi penjumlahan dan pengurangan pada bentuk aljabar dapat diselesaikan dengan menggunakan sifat distributif. Tadi ya, yang sudah kita pelajari. Contohnya, 4X ditambah 3X. Ini variabelnya sudah sama. Dan kita dapat menyelesaikannya dengan menggunakan sifat distributif, yaitu 4 dan 3 kita keluarkan, X-nya juga kita keluarkan. Sama-sama mempunyai X, maka 4 ditambah 3 itu sama dengan 7, X-nya ikut 7X. Terus yang kedua, ada 6A dikurangi 4A, kurangi 2A ditambah 3A. A-nya kita keluarkan, jadinya 6 dikurangi 4, kurangi 2 ditambah 3A sama dengan 3A. Itu. Yang ketiga variabelnya tidak sama nih. Oke, tidak apa-apa. Kita samakan dulu variabelnya. Yang A yang mana, yang B yang mana, kita samakan dulu. Yang A itu dengan A, yang B dengan B. Kenapa kok tidak bisa digabungkan A dengan B? Karena kita sedang ke operasi penjumlahan. Maka kita tidak bisa menjumlahkan variabel yang tidak sama. 5A ditambah 7B ditambah A dikurangi 3B sama dengan 8A ditambah A. Ini diurutkan dulu biar tidak bingung. 8A ditambah A ditambah 7B dikurangi 3B. Nah, kalau sudah seperti ini, kita keluarkan A dan B-nya. Yang sama-sama A, itu ada 8 ditambah 1. Kenapa 1 di depan A itu mempunyai koefisien 1. Itu. Jadi 8 ditambah 1, A ditambah yang 7B dikurangi 3B, B-nya kita keluarkan. Jadinya 7 dikurangi 3B sama dengan 9A ditambah 4B. Itu ya. Terus, satu lagi. Kurangkan bentuk aljabar berikut. Nah, ini. 7X dikurangi 3Y dikurangi 5X dikurangi 2Y. Yang B, 6X kuadrat tambah 5X tambah 2 dari 7E kuadrat plus 2X dikurangi 3. Penyelesaiannya. Nah, nih. Penyelesaiannya.
7X dikurangi 3Y dikurangi 5X dikurangi 2Y. Nah, ini juga sama. Yang X ikut dengan X, yang Y ikut dengan Y. 7X dikurangi 5X. Ini kita cari yang X-nya dulu. 7X dikurangi 5X. Berapa? 2X. Terus, negatif 3Y dikurangi 2Y. Jadinya berapa? Negatif 3Y dikurangi 2Y. Hutang 3Y, hutang lagi 2Y. Maka hasilnya itu hutang 5Y. Jadinya hasilnya 2X dikurangi 5Y. Terus yang B. Yang B ada 7X kuadrat ditambah 2X dikurangi 3 dikurangi 6X kuadrat plus 5X tambah 2. Kenapa kok seperti ini? Karena tadi pertanyaannya kurangkan 6X kuadrat plus 5X plus 2 dari 7X kuadrat plus 2X dikurangi 3. Nah, jadinya 7X kuadrat ditambah 2X dikurangi 3 dikurangkan 6X kuadrat plus 5X tambah 2. Nah, ini sama dengan 7X kuadrat yang depan kita tulis lagi semuanya 7X kuadrat plus 2X dikurangi 3. Nah, kenapa di situ kok berubah menjadi dikurangi 6X kuadrat dikurangi 5X dikurangi 2? Karena di situ ada dalam kurungnya. Pertanyaannya tadi ada dalam kurungnya 6X kuadrat ditambah 5X tambah 2. Nah, jadinya negatifnya itu kita kalikan semuanya depannya tadi ya. Jadinya negatif dikalikan dengan 6X kuadrat, hasilnya negatif 6X kuadrat. Terus negatif dikalikan plus 5X, hasilnya negatif 5X. Negatif dikalikan dengan plus 2, hasilnya negatif 2. Nah, kalau udah ketemu semuanya, kita kurangkan dengan variabelnya yang sama. Yang sama X kuadrat dengan X kuadrat. X dengan X, konstanta dengan konstanta. Itu. Jadi 7X kuadrat dikurangi 6X kuadrat, hasilnya 1X kuadrat. Atau bisa ditulis dengan X kuadrat saja, tidak apa-apa. Terus 2X dikurangi 5X. Nah, punya uang 2X misal. Terus dia mau bayarkan hutangnya dari 5X tadi, jadinya sisanya itu negatif 3X. Itu. Terus negatif 3, negatif 2. Ini sama-sama tidak punya variabel atau disebut konstanta. Negatif 3, negatif 2. Hasilnya negatif 5. Kenapa negatif 5? Karena hutang 3, hutang lagi 2. Berarti hutang 5. Seperti itu ya. Terus, nah, sudah mencapai kesimpulan kita. Ibu tegaskan lagi, kalau ada pertanyaan atau yang belum paham atau yang kurang paham, bisa menuliskan di kolom komentar dan di Google Classroom. Di Google Classroom nanti Ibu bisa menjawab pertanyaan kalian satu persatu dan tetap sebisa mungkin bertanya yang tidak paham itu yang mana, biar nanti ke depannya enak belajarnya. Itu ya. Nah, sudah sampai ke kesimpulan. Kesimpulannya yaitu bentuk aljabar itu merupakan suatu bentuk dari matematika di mana dengan penyajiannya memuat berbagai huruf untuk mewakili bilangan yang belum diketahui. Terus unsur-unsur bentuk aljabar itu ada variabel, konstanta, koefisien, dan suku. Terus penjumlahan dan pengurangan suku aljabar hanya dapat dilakukan terhadap suku-suku sejenis tadi dengan variabel-variabel yang sama. Ingat-ingat ya, itu sangat penting sekali. Terus ini ada kuis. Kuisnya Ibu bacakan ya. Atau tadi poin-poin yang penting atau video ini kalian bisa putar lagi. Kalau kalian belum paham, atau kalian bisa menulis suka kalian. Ibu soalnya tidak akan meng-share
PPT ini, tetapi Ibu akan share link video ini agar kalian bisa belajar membaca dan memahami apa yang Ibu katakan, apa yang sudah Ibu jelaskan. Nah, ini ada kuis. Kuis silahkan kalian isi, kalian kerjakan, dikumpulkan lewat Google Classroom atau dikirimkan di PC WA Bunafi juga boleh. Kuis boleh dikirimkan di WA Bunafi dengan format. Jangan lupa ini biasanya banyak yang tidak menuliskan formatnya. Formatnya itu nama, nomor absen, dan kelas. Namamu siapa, nomor absen berapa, kelas apa, itu harus dituliskan. Kalau tidak, Ibu akan lewati dan tidak akan memberi nilai. Oke? Nah, ini kuis. Kuis bisa kalian kerjakan, dan ini bisa kalian screenshot juga bisa buat nanti dikerjakan ya. Ibu bacakan biar lebih jelasnya. Ana pergi ke toko buku. Kemudian Ana membeli 3 buku dan 5 pensil dengan harga Rp11.000. Jika Ana membeli lagi 1 buku dan 2 pensil untuk adiknya dengan harga Rp4.000, maka berapakah harga 1 pensil dan 1 buku? Nah, kalian ini jawab dan kerjakan di kertas atau di buku. Di buku. Ibu sarankan di buku. Karena apa? Biar kalian bisa belajar lagi nantinya kalau ada ulangan ataupun UTS kalian bisa lihat-lihat lagi. Sekali lagi, kuis dikerjakan dan dikumpulkan boleh lewat WhatsApp-nya Bunafi, boleh lewat PC, dan jangan lupa formatnya. Oke? Nah, setelah itu ada tugas. Tugas juga jangan lupa dikerjakan. Ini dikerjakan di buku juga dan dituliskan formatnya, nama, nomor absen, dan kelas. Ditulis juga di buku. Jangan lupa semangat belajar. Ini di screenshot juga boleh, langsung di screenshot saja, itu juga tidak apa-apa. Nah, oke, sekian, terima kasih. Pembelajaran kali ini kita selesai dulu. Semoga bermanfaat untuk anak-anak semua. Tetap patuhi protokol kesehatan, jaga kesehatan, semangat belajar, dan jangan mudah putus asa. Jika tidak ada yang paham atau yang belum paham, bisa langsung ditanyakan ke Bunafi. Jangan pernah takut untuk bertanya. Karena kalau tidak bertanya, maka sesat di jalan. Maka dari itu, bolehlah kita harus saling konfirmasi tentang apa yang pendapat kita atau yang ingin kita sampaikan kepada Bunafi atau kepada siapapun. Kalau yang bisa boleh, tidak harus ke Bunafi juga boleh. Gitu ya. Pokoknya semangat belajar. Sebelum mengakhiri kegiatan pembelajaran kita kali ini, mari kita berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa, persilahkan. Doa selesai. Oke, tetap semangat belajar ya. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.